Global Studio Center. Pencatatan data atau data logging dari ESP32 ke real-time database Firebase. Kita akan mempelajari cara mencatat data dengan ESP32 ke Firebase Real-Time Database dengan timestamp atau data logging, sehingga kita memiliki catatan riwayat data. Sebagai contoh, kita akan mencatat suhu, kelembaban, dan tekanan dari sensor BME 280. Dan kita akan mendapatkan timestamps dari server NTP. Kita sudah belajar cara mendapatkan timestamps dari server NTP sebelumnya. Kemudian, kita dapat mengakses data tersebut menggunakan Firebase Console atau membuat aplikasi web untuk menampilkan hasilnya. Project Overview. Modul ESP32 akan mengirimkan data email dan password sebagai autentikasi. Kemudian, Firebase akan mengirimkan data user UID. Modul ESP32 akan mendapatkan date and time dari NTP server. Kemudian digabungkan dengan data dari sensor BME 280, yang kemudian data tersebut dikirimkan ke Firebase, yaitu log data. ESP32 mengautentikasi sebagai pengguna dengan email dan kata sandi. Pengguna itu harus disetel atau disetting pada metode autentikasi Firebase. Setelah autentikasi, ESP mendapatkan UID pengguna. Database dilindungi dengan aturan keamanan. Pengguna hanya dapat mengakses node database di bawah node dengan UID penggunanya. Setelah mendapatkan UID pengguna, ESP dapat mempublikasikan data ke database. ESP32 mendapatkan suhu, kelembaban, dan tekanan dari sensor BME 280. Dan mendapatkan epoch time, tepat setelah mendapatkan bacaan atau timestamp. ESP32 mengirimkan suhu, kelembaban, tekanan, dan timestamp ke database. Bacaan baru ditambahkan ke database secara berkala. Kita akan memiliki catatan semua bacaan di database real-time Firebase. ESP32 Data Logging, Firebase Real-Time Database. Di bagian ini, kita akan memprogram papan ESP32 atau modul ESP32 untuk melakukan tugas-tugas berikut. Autentikasi sebagai pengguna dengan email dan kata sandi atau password. Pengguna yang kita atur di bagian ini. Dapatkan bacaan BME 280, yaitu data suhu, kelembaban, dan tekanan. Dapatkan waktu epoch atau timestamp dari server NTP. Kirim pembacaan sensor dan timestamp ke real-time database sebagai pengguna resmi atau authorized user. Berikut adalah gambar diagram rangkaian sensor. Komunikasi dengan I2C, yaitu dengan mengkoneksikan pin ESP32SCL, yaitu pin GPIO 22, dan SDA, pin GPIO 21. Sketsa atau coding Arduino. Buat sketsa atau coding Arduino. Script coding dapat dilihat dari file
coding ESP32 BME280 Firebase catat database.txt yang bisa diambil dari link berikut. Simpan file coding tersebut. Pastikan sudah mengedit atau memasukkan kredensial jaringan, API project key, URL database, serta email dan kata sandi atau password pengguna resmi. Penjelasan coding Arduino. Include libraries. Pertama, sertakan perpustakaan atau library yang diperlukan. Library Wi-Fi.h untuk menghubungkan ESP32 ke internet. Library Firebase ESP Client.h untuk menghubungkan modul ESP dengan Firebase. Serta wire, Adafruit sensor, dan Adafruit BME280 untuk berinteraksi dengan BME280 sensor. Dan library time untuk memperoleh waktu atau time. Dan juga harus menambahkan library Firebase supaya dapat berjalan. Network Credentials. Sertakan kredensial jaringan di baris berikut sehingga papan modul ESP32 dapat terhubung ke internet menggunakan jaringan lokal Wi-Fi. Firebase Project API Key dan Firebase User. Tambahkan Firebase Project API Key. Tambahkan autorisasi email dan password yang sesuai. Tambahkan URL database. Firebase objects dan variabel lainnya. Definisikan objek Firebase data. Baris berikutnya mendefinisikan objek Firebase Auth yang dibutuhkan untuk autentikasi. Akhirnya, mendefinisikan objek Firebase Config untuk mengkonfigurasi data. Variabel UID akan digunakan untuk menyimpan UID pengguna. Kita bisa mendapatkan UID pengguna setelah autentikasi. Variabel database path menyimpan jalur utama database yang akan diperbarui nanti dengan UID pengguna. Variabel berikut menyimpan simpul anak atau child nodes database untuk suhu, kelembaban, tekanan, dan timestamp. Parent path adalah simpul induk atau parent node yang akan diperbarui di setiap loop dengan timestamp saat ini. Untuk lebih memahami bagaimana kita akan mengatur data kita, berikut adalah diagramnya. Menyimpan timestamp 2 kali di simpul induk dan simpul anak mungkin tampak berlebihan. Namun,
Memiliki semua data pada tingkat hierarki yang sama akan membuat segalanya lebih sederhana di masa mendatang. Jika kita ingin membuat aplikasi web untuk menampilkan data, variabel timestamp akan digunakan untuk menghemat waktu. Format waktu epoch. Kita akan mengirim semua hasil pembacaan dan timestamp yang sesuai ke real-time database pada saat yang sama dengan membuat objek JSON yang berisi nilai dari variabel tersebut. Library ASP Firebase Client memiliki metode JSON sendiri. Kita akan menggunakannya untuk mengirim data dalam format JSON ke database. Kita mulai dengan membuat variabel bertipe Firebase JSON bernama JSON. Library ASP Firebase Client menyediakan beberapa contoh yang menunjukkan cara menggunakan Firebase JSON dan cara mengirim data dalam format JSON ke database. Kita akan meminta waktu dari pool.ntp.org yang merupakan kumpulan server waktu yang dapat digunakan siapa saja untuk meminta waktu. Request the time. Kemudian, buat objek Adafruit BME 280 bernama BME. Ini secara otomatis membuat objek sensor pada pin I2C default ESP32. Variabel berikut akan menahan pembacaan suhu, kelembaban, dan tekanan dari sensor. Delay type, variabel send-data brief milis, dan timer delay digunakan untuk memeriksa waktu tunda antara setiap pengiriman. Dalam contoh ini, kita menyetel waktu tunda menjadi 3 menit atau 18.000 milidetik. Setelah kita menguji proyek ini dan memeriksa apakah semuanya berfungsi seperti yang diharapkan, disarankan untuk menambahkan penundaan atau delay. Init BME. Fungsi init BME menginisialisasi library BME 280 menggunakan objek BME yang dibuat sebelumnya. Kemudian, kita harus memanggil library ini di setup. Init Wi-Fi. Fungsi init Wi-Fi menghubungkan ESP ke internet menggunakan kredensial jaringan yang disediakan. Kita harus memanggil fungsi ini nanti di setup untuk menginisialisasi Wi-Fi. GetTime. Fungsi getTime mengembalikan waktu epoch saat ini. Setup. Di bagian setup, inisialisasi serial monitor untuk keperluan debugging pada baud rate 115200. Panggil fungsi init BME untuk menginisialisasi sensor BME 280. Panggil fungsi init Wi-Fi untuk menginisialisasi Wi-Fi. Konfigurasi waktu. Tetapkan API key ke konfigurasi Firebase. Baris berikut menetapkan email dan kata sandi ke objek autentikasi Firebase.
Tetapkan URL database ke objek konfigurasi Firebase. Tambahkan berikut ini ke objek konfigurasi. Inisialisasi library Firebase. Autentikasi. Dengan konfigurasi dan pengaturan autentikasi yang telah kita tentukan sebelumnya. Setelah menginisialisasi library, kita bisa mendapatkan user UID dengan memanggil auth token UID. Mendapatkan UID pengguna mungkin membutuhkan waktu, jadi kita tambahkan while loop yang menunggu sampai kita mendapatkannya. Terakhir, kita menyimpan UID pengguna di variabel UID dan mencetaknya di serial monitor. Setelah mendapatkan UID pengguna, kita dapat memperbarui jalur atau path database untuk menyertakan UID pengguna. Loop. Di bagian loop, periksa apakah sudah waktunya mengirim bacaan baru. Jika ya, dapatkan waktu saat ini dan simpan dalam variabel timestamp. Perbarui variabel parent path untuk menyertakan timestamp. Kemudian tambahkan data objek JSON dengan menggunakan metode set dan meneruskan sebagai argumen pertama yaitu tujuan simpul anak atau child node dan sebagai argumen kedua adalah nilainya. Terakhir, panggil firebase.rtdb.setJSON untuk menambahkan data ke jalur induk. Kita dapat memanggil instruksi tersebut di dalam perintah serial.print untuk mencetak hasilnya di serial monitor pada saat yang sama ketika perintah dijalankan. Demonstrasi. Unggah atau upload sketsa atau coding ke papan modul ESP32. Jangan lupa untuk memasukkan kredensial jaringan, API project key, URL database, email pengguna, dan kata sandi yang sesuai. Setelah mengunggah skrip coding, tekan tombol EN atau RST pada papan modul ESP32 agar mulai menjalankan sketsa atau coding tersebut, yang mana akan mengautentikasi ke Firebase, mendapatkan UID pengguna, dan segera mengirim bacaan baru ke database. Buka serial monitor dengan baud rate 115200 dan periksa apakah semuanya berfungsi seperti yang diharapkan. Tampilan pada serial monitor kurang lebih seperti ini. Buka real-time database di antarmuka atau interface proyek Firebase dan periksa apakah pembacaan baru telah disimpan. Perhatikan bahwa ini menyimpan data di bawah node dengan UID pengguna sendiri. Ini adalah cara untuk membatasi akses ke database. Link real-time database dapat dilihat pada Firebase config yang disimpan di Notepad pada materi sebelumnya.